Shalom, kembali lagi dengan channel Kelapo Sukacita. Di hari Minggu ini saya akan membagikan kebenaran firman yang terbaca di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Karena itu sebelum membaca dan mendengar firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kehidupan bagi kami. Engkau menjaga dan memelihara kami, dan Engkau menghantar kami sampai di hari ini. Kami akan membaca bagian firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan hidup kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus. Singkapkan firman-Mu, dan daripada penyingkapan akan firman-Mu, kami terus diperlengkapi untuk mewartakan Kristus. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi bacaan firman Tuhan terbaca di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10, 11, dan 12. Kebenaran yang sejati. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Bacaan kita di hari ini dengan perikop kebenaran yang sejati adalah surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi berkenaan dengan pengajar-pengajar palsu, orang-orang yang hendak memutarbalikkan kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya membingungkan jemaat di Filipi tentang apa yang telah mereka dengar dan percayai selama ini, dan berupaya untuk menyampaikan ataupun menyebarkan perkataan-perkataan yang membuat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu dianggap sebagai pengajaran yang menyesatkan. Padahal sesungguhnya mereka mencoba untuk menyesatkan orang-orang Kristen di Filipi. Karena itu Paulus melalui suratnya, ia hendak meneguhkan, mengokohkan, mengarahkan orang-orang Kristen di Filipi supaya mereka jangan mudah untuk diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, supaya orang-orang di Filipi jangan mudah untuk percaya kepada sesuatu yang baru saja mereka dengar dan meninggalkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka selama ini. Dan dengan demikian Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ia juga menyampaikan kepada jemaat ini bagaimana kehidupannya pada waktu sebelum mengenal Kristus, bahwa dia juga pernah menjalankan hal-hal yang mengecewakan Kristus, tetapi kemudian semuanya itu ia tinggalkan sebab baginya itu tidak ada keuntungan. Dan dengan demikian di ayat yang ke-10 ia menegaskan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus benar-benar merasa Kristus sudah membaharui kehidupannya. Kristus begitu penting dalam kehidupannya. Dia merasa bahwa kematian Kristus, darahnya yang tercurah sudah menebus dia. Dan dengan demikian dia pun mengalami sebuah kematian fisik dari segala kedagingannya. Dia mengalami kematian dari segala kehidupannya yang lama. Lalu kemudian melalui kebangkitan Kristus, ia pun dibangkitkan kembali oleh Rohnya yang berkobar-kobar untuk memberitakan dan menyatakan kuasa kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu keyakinan Rasul Paulus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi tentang kesaksian imannya, tentang bagaimana Kristus dalam kuasanya telah menangkap dia, telah membaharui dia, dan telah mengubah kehidupannya. Sehingga dia yang tadinya hidup dalam kedagingan, daging itu telah mati dalam kehidupannya melalui kematian Kristus, dan ia dibangkitkan untuk menjalankan segala hal yang menjadi berita Injil itu bagi setiap jemaat-jemaat yang kemudian ia dirikan. Salah satunya adalah
jemaat Filipi ini. Pemirsa channel Kelapos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, kita pun sudah ditangkap oleh Kristus. Kita sudah mengalami pembaharuan. Kita telah mati oleh dosa kita. Lalu kita bangkit bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang dianugerahkan, diselamatkan. Pergunakanlah keselamatan itu, karena hanya Kristus kebenaran yang sejati. Hanya Kristus satu-satunya penolong kita. Hanya Kristuslah yang harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa hidup kita, bahwa kita memiliki kepandaian. Jangan pernah kita menganggap bahwa kesuksesan kita hari ini, kekuatan kesehatan yang kita miliki hari ini, itu kita dapatkan dengan cuma-cuma saja karena kita makan makanan yang bergizi mungkin, karena kita turunan orang kaya mungkin, atau karena kita berjerih lelah sehingga kita mendapatkan semuanya itu. Jika Tuhan tidak berkenan, maka segala upaya apapun yang kita buat pasti tidak akan berhasil. Karena itu kita harus ingat di hari ini melalui firman-Nya atas apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, dan atas apa yang harus kita lakukan melalui anugerah-Nya itu bagi kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lupa diri, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalu kemudian meninggalkan segala apa yang sudah menjadi pemberian Tuhan bagi kita dengan tidak tahu bersyukur atau berterima kasih. Tetapi kita mau menyatakan seluruh keberadaan hidup kita dalam kesetiaan dan ketaatan. Seperti Paulus, jangan berpikir bahwa dia hanya seorang pemberita firman, tetapi dia juga adalah manusia yang telah ditebus seperti kita, yang mengalami pembaharuan oleh karena pekerjaan roh seperti kita. Dan karena itu, mari kita menjalani seluruh kehidupan kita oleh berkat dan anugerah Tuhan, kesempatan yang Allah beri ini, dengan hidup berkarya dan menjalani semua yang menjadi tanggung jawab kita dengan kesetiaan, ketaatan, dan dengar-dengaran akan firman. Jadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, untuk tetap melangkah sesuai dengan apa yang telah Ia firmankan dalam kehidupan ini bagi kita, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak menjadi orang yang mudah terpengaruh atau diombang-ambingkan melalui pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami, Engkau menjaga kami, tapi juga Engkau telah menyelamatkan kami, sehingga kami yang ditebus ini menjadi baru di dalam Kristus. Biarlah Engkau terus menuntun dan mengarahkan langkah dan hidup kami, supaya dalam menapaki perjalanan hidup ini, kami tidak tersesat, dan tidak membiarkan diri kami diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, oleh kenikmatan dunia yang pada akhirnya membuat kami binasa dan hilang. Terima kasih Tuhan, terus Engkau kawal hidup kami dan lengkapi kami. Terpuji nama-Mu ya Yesus Kristus, kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.